Kalau kamu menata hatimu meniatkan ini untuk mengabdi sama masyarakat, Ibu cuman pesen satu, bahagiakan warga Surabaya dengan nanti. Yang penting wong cilik mbok ramuti. Itu pesannya Ibu. Kerja itu hanya sarana, tapi rezeki yang ngasih adalah Gusti Allah. Kamu ndak tahu tatanan Gusti Allah seperti apa. Ini judulnya Menembus Langit ini. Keren ya nih ya. Umi loh tetap cantik. Tetap cantik. Sampai sekarang alhamdulillah masih cantik. Dia mirip sama jenengan nih, mirip. Kayaknya tetap cantik publiknya. Lebih cantik ya. lebih cantik aslinya. Iya, lebih cantik aslinya. Kayak katanya Gus itu Fuji filmnya. Fuji filmnya. Produksinya. Okay. Tapi ya keren. Oke, Neng Intan, ya Allah, selamat datang di kursi dingin nih. Kursi dingin, bukan kursi panas. Bukan kursi panas. Jadi santai. Oke. Neng Intan menarik nih, Neng Intan. Saya tuh Neng dikirim buku ini ya sama seseorang. Seorang yang mana ini? Seseorang yang ada di dalam kehidupanku. Dia kirim buku ini Neng, udah langsung saya baca Neng. Tahu nggak Neng? Kalau itu sekali duduk Hatam bukunya. Keren. Kenapa? Karena bahasanya tuh mengalir, sederhana, terus saya menikmati. Yang pasti tidak terlalu banyak isinya. Iya betul. Betul nih. Isinya itu apa ya, padat gitu loh. Padat tapi gurih gitu ya. Tapi kayak kalau istilah makanan itu gurih tapi nggak mengandung banyak penyedap rasa. Karena kita gurihnya tuh bergizi gitu. Penyedap. Iya. Sama kayak buku ini nih yang judulnya Menembus Langit ya, sebuah biografi. Ini buku yang ditulis oleh Ning Intan Puspitasari. Lah ini buku yang menjelaskan tentang parenting ya Ning ya. Parenting yang diajarkan oleh kedua orang tua panjenengan tentunya nggih. Yakni Abah Urip dan juga Umi Esa. Gimana ini yang ceritanya ini? Berapa lama nih menulis buku yang serenyah ini tuh berapa lama nih? Jadi saya butuh waktu 3 bulan untuk menulis buku ini. Sebenarnya buku ini sebuah buku biografi ya. Biografi keluarga kita. Yang awalnya saya kepingin menulis buku ini untuk memberikan hadiah. Sebagai bentuk terima kasih saya kepada Abah dan Umi yang telah mendidik kami sehingga kami bertiga bisa menjadi seperti sekarang. Oke. Yang kedua, saya berharap buku ini, nilai-nilai yang ada di dalam buku ini nantinya ketika diamalkan oleh orang lain itu bisa menjadi jariah buat Abah dan Umi nantinya gitu ya. Karena pola asuh mereka, pola asuh beliaunya ke kita itu sesuatu yang sederhana tapi sangat membentuk karakter kita gitu ya. Dalam buku ini juga kita jelaskan bahwa kita ini bukan dari keluarga yang kaya raya, bukan dengan basic kita punya pesantren, kita berbasic tidak, kita memang benar-benar pure orang biasa. Orang biasa, tapi di saat sekarang ini ternyata pola didiknya beliau berdua ini dapat menumbuhkan seorang pemimpin di kota Surabaya. Oke, Pak Eri Cahyadi. Kakak saya, salah satu putra beliau, satu-satunya laki-laki putra beliau itu menjadi wali kota. Yang itu tidak pernah ada dalam bayangan kami. Nah, sehingga dari situlah kami akhirnya mencari apa sih yang membuat salah satu dari kami itu menjadi seorang pemimpin yang saat ini insya Allah dicintai sama warganya. Ternyata setelah kami ngobrol ya bertiga, kita saling sharing cerita, kakak saya bilang, perasaan aku biyen sekolah itu ya kak pinter-pinter banget. Sekolah kita itu pas-pasan. Tapi aku menjadi seorang wali kota. Ternyata setelah kita diskusi, kita menjadi seperti ini adalah karena
doanya Abah dan Umi kami. Riadohnya dari awal. Nyun sewu, Abah itu orang yang sederhana tapi istiqomah. Iya. Istiqomahnya Itu beliau gitu. itu satu, sholat tahajud tidak pernah terputus. Walaupun dalam keadaan sakit, beliau cuman sambil berbaring bahkan itu tetap tidak pernah terlewatkan dengan kondisi apapun. Kemudian istiqomah duhanya, istiqomah sholat di masjidnya, kecuali keadaan yang terpaksa sholat 5 waktu, beliau baru di rumah. Itu apa? Jadi itu adalah amalan-amalan yang mungkin standar ya. Standar itu dalam artian Abah tidak punya amalan khusus ya, dzikir khusus gitu. Tapi keistiqomahan beliau ini yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Begitu juga Umi. Umi itu duha, kemudian sholat tahajudnya. Jadi Umi itu kalau sholat subuh, sebelum subuh itu sudah sholat malam kan, 2:30 itu sudah sholat malam, lanjut sampai subuh, ngaji lagi sampai duha. Masya Allah. Itu baru turun. Itu sudah beliau lakukan sejak lama gitu ya. Sehingga dari sisi ibadahnya itu mungkin karena riadoh itu dilakukan secara terus menerus dan istiqomah, Allah mengabulkan doa-doa beliau itu kepada kami, ke anak-anaknya. Jadi itulah enaknya anak sing berusaha, yang riadoh orang tuanya, yang menikmati hasilnya anak-anaknya kan gitu. Jadi ya itulah ternyata yang kenapa buku ini kita berikan nama Menembus Langit. Karena ternyata doa, riadoh dan ikhtiarnya orang tua baik secara dohir maupun batin itu yang menembus langit untuk memohon kepada Allah, sehingga Allah benar-benar mengabulkan doanya beliau. Saya yakin Abah saya dan Umi itu tidak pernah berdoa, ya Allah jadikan anak saya wali kota. Saya yakin itu tidak pernah diucapkan oleh beliau. Tetapi yang sering saya dengar, karena Umi saya itu ada gangguan di pendengaran, sehingga beliau kalau berdoa itu buanter. Seisi rumah itu dengar. Beliau doanya yang istiqomah disampaikan kepada Allah itu adalah, ya Allah angkatlah derajat anak-anak saya. Kita kan nggak tahu angkat derajat itu Allah yang lebih tahu. Kita ditempatkan di mana ya, yang sehingga tahu takarannya Allah. Yang tahu takarannya Allah. Jadi ternyata sampai di titik ini 3 putra putrinya itu menjadi seperti sekarang ya karena doanya beliau berdua, istiqomahnya beliau berdua. Jadi memang yang saya tangkap itu dari kisah yang diajarkan parenting oleh Abah Urip sama Umi Esa ini, satu istiqomahnya gitu. Istiqomahnya karena memang kan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, al-istiqomah khairum min alfil karomah gitu kan. Di dalam agama itu begitu. Jadi mungkin sekarang berat ya untuk orang-orang kayak kita. Saya tuh membaca buku ini nih, kayak ya Allah luar biasa banget ini Abah Urip, dan dari orang yang biasa gitu. Jadi tidak ada gen menjadi pemimpin, tidak ada gen menjadi pejabat gitu kan nih. Kemudian tidak ada gen dari pengusaha, nggak ada juga. Tapi ayah saya itu seorang pegawai negeri yang beliau pensiun tahun 2002 itu bukan dengan posisi yang tinggi. Ada jadi, kelasnya itu ya. Terakhir beliau itu menjabat sebagai Kasubag. Kalau di pemerintahan kota mungkin itu posisi yang standar, gak terlalu tinggi. Setelah staf itu baru naik ke Kasubag. Ya itu sehingga bukan seorang pejabat, tapi pengabdian beliau selama kurang lebih juga 50 tahun beliau mengabdi sebagai seorang pegawai negeri yang alhamdulillah tanpa masalah. Karena kan kadang-kadang di ujung itu kan ada masalah ya beberapa temannya, tapi alhamdulillah Abah itu sampai berakhir dengan husnul khotimah. Di dunia pekerjaannya itu berakhir dengan husnul khotimah, sehingga itu menjadi menjadi tolak ukur bagi kami untuk memberikan pengabdian itu tanpa mengharapkan sesuatu. Karena Allah yang akan memberikan balasannya.
Abah itu orang yang disiplin dalam pekerjaan. Jadi karena beliau di bagian keuangan pemerintah kota, kalau akhir tahun itu seakan-akan waktunya itu hampir tidak ada di rumah. Iya. Beliau harus nata anggaran, pulang itu jam 3 pagi, jam 6 beliau sudah berangkat lagi. Ya Allah, kayak nggak ada waktu ya. Tidak ada waktu. Itu di akhir tahun biasanya seperti itu, dan beliau tidak pernah mengeluh. Akhirnya kedisiplinan beliau itu tertanam ke kami. Kalau nggak kepepet sakit, kita baru nggak ke kantor. Itu Mas Heri sekarang. Mas Heri itu menjadi pimpinan seperti sekarang itu kan melalui tahap yang panjang ya. Step by step dia masuk di pegawai negeri itu golongan PNS dulu 2A. Karena dia itu dulu masuknya dengan ijazah D3. Jadi masuk dengan ijazah D3, kemudian di kuliah lagi penyesuaian sampai pada akhirnya beliau terakhir menjabat menjadi kepala Bapeko Badan Perencanaan Kota. Menjadi kepala Bapeko. Saat itu wali kota kita yang lama Bu Risma kan sudah mendekati akhir masa jabatan. Ternyata beliau minta Mas Erik untuk melanjutkan estafet karena beliau berharap apa yang sudah beliau berikan ke kota Surabaya itu tidak berakhir begitu saja ketika berganti yang memimpin kan gitu. Akhirnya beliau, karena Mas Erik adalah salah satu orang yang ada di belakang beliau untuk menjalankan program-programnya beliau di kota Surabaya, Bu Risma minta Mas Erik untuk maju menjadi wali kota. Saya selalu sampaikan ke Mas Erik bahwa nanti ke depan kitalah yang akan ditanya oleh Allah pertanggungjawabannya, karena kita ini umaro. Yang itu tentunya butuh pertimbangan yang sangat panjang. Karena masa kerjanya Mas Heri itu masih 15 tahun lagi sebagai PNS. Untuk memutuskan menjadi wali kota, beliau kan harus keluar dari PNS. Pertaruhan ini. Akhirnya gimana itu nih? Nah, ketika beliau harus keluar dari PNS, beliau kan nggak bisa pensiun dini. Pesangon nggak dapat, pensiun nggak dapat. Tapi berisiko kalau nggak jadi wali kota. Ngapain terus? Dia ngapain terusan? Dia punya tanggungan, dia punya keluarga, dia punya orang tua kan gitu. Sebagai anak laki-laki satu-satunya, terus terang kehidupan Abah dan Umi itu beliau yang bertanggung jawab kan gitu. Belum lagi dengan rumah tangganya beliau gitu kan. Adiknya cuma satu. Kakaknya yang menjadi adiknya. Nah, tapi akhirnya beliau datang ke Abah sama Umi waktu itu. Beliau bilang kalau ditugasi sama Bu Risma untuk melanjutkan menjadi wali kota. Tentunya beliau dengan menjelaskan risiko-risikonya ya. Kalau terus menjadi wali kota berarti saya harus keluar dari pegawai negeri. Sedangkan saya punya tanggung jawab, punya keluarga, punya orang tua. Tapi kalau saya tidak melanjutkan tugas dari Bu Risma, maka belum tentu yang melanjutkan ini bisa memberikan seperti yang diberikan sama Bu Risma. Akhirnya waktu itu Umi sama Abah itu tidak pakai mikir panjang ya. Harusnya pertimbangan, beliau hanya bilang, kalau kamu menata hatimu meniatkan ini untuk mengabdi sama masyarakat, Ibu cuman pesen satu, bahagiakan warga Surabaya dengan nanti. Yang penting wong cilik mbok ramuti. Itu pesannya Ibu. Kalau kamu sudah punya niatan itu, bismillah. Tapi Mas Heri yang masih ragu. Tapi saya harus mundur dari pegawai negeri. Lek aku gak kepilih wali kota, Mi, aku lek gak kerja. Dia bilang begitu. Katanya Umi, kerja itu hanya sarana, tapi rezeki yang ngasih adalah Gusti Allah. Kamu ndak tahu tatanan Gusti Allah seperti apa. Akhirnya dengan pertimbangan Abah dan Umi dan keikhlasan beliau karena kepingin anaknya bisa mengabdi, akhirnya bareng-bareng
istikharah. Istikharah. Dan pada akhirnya dengan kemantapan hati, dengan izinnya Abah dan Umi, kerelaan istrinya, Mas Heri maju menjadi calon wali kota dengan konsekuensi mundur dari pegawai negeri. Itu dulu adalah cita-citanya dia menjadi seorang pegawai negeri. Tapi karena memutuskan untuk menjadi wali kota, dia harus keluar. Hanya dia keluar, tapi dia dengan satu keyakinan. Kalau Abah dan Umi ini sudah ridho, aku mesti dadi. Dia punya keyakinan seperti itu. Itu kan keyakinan gambling ya. Iya, betul. Tapi Mas Eri itu tipe orang yang pokoknya dengan perkataan iya dari Abah dan Umi, dia yakin. Dan itu terjadi sampai sekarang. Iya. Ketika beliau menemui kesulitan, beliau pasti ke Umi, Mi, aku mau ketemu ini, harus ini dijelaskan sama beliau, walaupun nggak secara gamblang ya. Jam berapa kamu rapat misalnya? Nanti jam 9. Jam 9. Ya wis, berangkat toh. Mas Heri berangkat, Umi masuk ke musola. Sudah beliau ndak turun sampai Mas Heri telepon, Mi, alhamdulillah selesai, baru lepas mukena. Masya Allah. Itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Di usianya Umi yang 75. Yang 75. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah masih sehat. Dan hebatnya Mas Heri adalah ketika dia sudah menjadi seorang wali kota pun, itu ndak merasa dia sudah bisa, istilah kasarannya itu bisa ngopeni orang tua ya. Dia masih punya tawadu, masih punya rasa takut yang besar sama orang tua. Di saat beliau menjadi wali kota, kalau Umi saya marah, beliau itu masih takut. Yang itu jarang terjadi. Marahnya, kan kadang-kadang kalau orang sudah menjadi pejabat ya, bukan anaknya yang takut, tapi orang tuanya yang takut marahin anak. Tapi Umi enggak. Begitu misalnya nih ada masalah, mungkin saya yang dengar duluan atau apa, saya cerita sama Umi, dipanggil di telepon. Sampai sekarang sampai hari ini. Cerita aku gitu. Ri, Mulyo. Nah kalau sudah ngomong Mulyo, berarti ada sesuatu ini yang harus diselesaikan sama Mas Heri. Dia pulang. Akhirnya Umi bisa mengeluarkan unek-uneknya. Artinya kalau dia salah ya dimarahin. Dan Mas Heri tidak pernah membantah. Salah benar beliau itu diem. Iya itu yang beliau lakukan. Umi wis lego, sudah lego nerima, ya sudah selesai kan. Yang penting kan orang tua sudah. Yang itu saya melihat itu jarang terjadi ya. Jarang terjadi saat seseorang sudah menjadi pejabat, sudah sukses di karirnya, tapi beliau masih ada tawaduknya, tawaduk dan bahkan kalau istrinya Mas Heri ini lagi ada namanya rumah tangga ya, ada masalah sama Mas Heri, itu larinya ke Umi saya. Sampai hari ini matul ke Morotuwo. Karena buat Umi saya itu tidak ada istilah anak atau menantu. Iya, betul. Nah, sehingga Mbak Rini sendiri dengan PD-nya pasti beliau akan cerita ke Umi, dan Umi yang akan menyampaikan ke Mas Heri. Jadi tidak pernah ada di dalam kamus keluarga kami itu mantu disalah-salahno. Anakku sing salah ya anakku sing diseneni gitu. Jadi yang penting ini. Itu yang penting ya. Nilai penting ini. Jadi kalau memang anaknya salah, ya anaknya gak terus karena itu anakku yang sudah begini nih mantuku sing salah, enggak. Itu Umi itu akan berada di tengah untuk menyelesaikan masalah, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kan sudah sama-sama dewasa ya. Mas Heri dan istrinya juga sudah sama-sama dewasa, sehingga permasalahan itu kan sudah lama terlewati, sehingga sekarang sudah. Tapi di awal-awal orang rumah tangga itu kan pasti ada masalah ya. Dan itu Umi ada di tengah, Abah dan Umi itu ada di tengah. Itu yang mungkin ini juga pelajaran luar biasa ya. Betul, buat kita semua ini. Kalau melihat Pak Eri itu nih, kayak beliau itu kayak ini ya, anak ideologis Bu Risma gitu kan. Sampai Bu Risma itu pokoknya kamu yang menggantikan aku. Padahal kan ada
hubungan keluarga nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa kok bisa percaya sama Pak Eri itu nih? Jadi Mas Eri itu orang yang punya loyalitas tinggi. Oke. Jadi ketika beliau bekerja itu hampir sama seperti Abah, akan mengabdikan dirinya untuk pekerjaannya. Jujur gini ya. Iya. Jujur. Sehingga dengan loyalitas itu membuat Bu Risma merasa Mas Eri ini membantu tidak hanya sebatas karyawannya ya mungkin ya kasarnya, tapi sebagai anaknya yang sudah memberikan pikirannya, waktunya, semua untuk tenaganya untuk membantu Bu Risma memberikan yang terbaik untuk Kota Surabaya. Sehingga ini yang membuat orang melihat bahwa Mas Eri adalah anak ideologisnya Bu Risma. Iya, anak ideologis. Karena memang didikannya Bu Risma itu sangat melekat. Didikan itu adalah kedisiplinannya, kerasnya, ketegasannya itu membuat Mas Eri itu terbentuk. Selain didikan di rumah ya, yang pasti di kantor itu terbentuk, kemudian bisa mengikuti yang pasti. Dan Bu Risma itu dulu adalah juniornya Abah. Ketika waktu Mas Eri masuk, waktu itu masih di golongan 2C, ketemulah sama Bu Risma. Ketemu sama Bu Risma, dilirik. Iki sopo iki kok kerjane kok api gitu. Waktu itu masih dilelang. Iya. Nah, setelah dicari informasi, tahulah Bu Risma bahwa Pak Eri ini ternyata anaknya Pak Urip. Pak Urip iki biyen orang keuangan, iki seniorku. Nah, gitu. Akhirnya Mas Eri mau diambil sama Bu Risma, ikut di bagiannya Bu Risma. Tapi Mas Eri enggak mau. Enggak mau itu awalnya. Enggak mau, Ning? Karena dia sudah merasa nyaman di tempat yang sekarang. Terus Bu Risma menghubungi abah saya. Nakal ya. Nah, ini ceritanya gitu. Bu Risma nelpon ke abah saya. Pak Urip, anaknya ini mau saya ambil. Tapi enggak mau. Saya tuh kepengen mengkader dia. Terus Mas Eri pulang kerja ditanya sama Abah, apa gak gelem ikut Bu Risma gitu. Mas Eri bilang, enggak Bah, di sini tuh aku sudah nyaman. Abah saya cuma bilang gini, kalau kamu cari uang, tetap kamu di sini. Tapi kalau kamu cari ilmu, ikut sama Bu Risma. Kena orang tua nih ya. Nah kalau sudah itu kan bentuk perintah ya. Iya betul. Gak bisa nolak. Gak bisa nolak. Akhirnya berangkatlah Mas Eri untuk ikut Bu Risma itu sekitar tahun berapa ya itu 2008 mungkin. Wow. 2008 nih. Udah 2008, 2009 itu sudah waktu itu Bu Risma masih dibina program. Belum menjadi wali kota juga. Jadi memang benar-benar orang kepercayaannya Bu Risma. Iya, makanya itu waktu itu Abah bilang kalau kamu mau mau cari uang, tetaplah di sini. Tapi kalau kamu cari ilmu, ikut sama Bu Risma. Dan itu akhirnya beliau ikut. Iya. Emang sosok Pak Eri itu luar biasa gini, jujur, tegas, bertanggung jawab. Itu kira-kira niru Abah atau niru Umi itu nih yang kayak gitu? Kalau Abah dan Umi itu dua-duanya sama-sama tegas. Gitu. Dengan versinya masing-masing. Dengan kapasitasnya masing-masing. Umi itu seorang perempuan tangguh yang nggak gampang ketika ada masalah itu ngerepoti Abah. Misalnya nih dalam rumah tangga misalnya namanya anak itu mesti ada kesalahannya, ada nakalnya. Itu ndak terus begitu anaknya melakukan kesalahan terus Umi ini wadul gitu ndak. Iya. Jadi selama beliau bisa menyelesaikan masalah anaknya itu nggak cerita. Nanti kalau sudah selesai baru cerita. Karena apa? Kalau kata Umi, abahmu ini di kantor pekerjaannya sudah berat. Lek tak bebani dengan masalah yang ada di rumah, anaknya malah diseneni. Iya. Karena bagaimanapun seorang ibu ya, walaupun anaknya melakukan kesalahan, kalau prinsipnya Umi saya, aku nyeneni itu tahu batasannya. Tapi lek diseneni sama Abah, Umi ini tidak terima anaknya dimarahin itu tidak biasanya terima. Seorang ibu itu gitu ya. Seorang ibu kita tuh gitu. Suka marah gitu ke anak. Marah kan? Gitu. Tapi kalau anaknya dimarahin sama ayahnya, itu Umi tidak mau. Kayaknya ini persatuan ibu-ibu Indonesia begitu deh. Jadi sebisa mungkin masalah itu Umi selesaikan.
dengan pendekatan seorang ibu ya. Iya. Sehingga dengan pendekatan seorang ibu itu kan lebih care, lebih lembut. Anak-anak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Setelah itu baru cerita ke Abah, tapi masalah udah selesai. Sehingga marwahnya Abah sebagai seorang ayah laki-laki tegas itu sangat terjaga. Betul. Nggak gampang dikit-dikit marahin anak. Iya. Dan Abah pulang dari kerja itu kita sudah minggir. Kalau ngelihat mukanya Abah yang kadang-kadang namanya orang pekerjaan banyak, ada masalah, ngelihat mukanya Abah yang tidak bersahabat, ya sudah kita minggir. Tapi hebatnya Abah, hari libur itu full untuk keluarga. Dan Abah itu tidak pernah bawa pekerjaan ke rumah. Oke. Ada dokumen apa yang misalnya harus tanda tangan atau dikerjakan di kantor, beliau selesaikan di kantor sampai jam berapapun, tapi tidak pernah kertas itu dibawa pulang ke rumah. Itu Abah. Bagus ini untuk sehingga pelajaran kita. Di rumah waktunya Abah itu ya untuk yang di rumah. Iya. Nggak ada di rumah terus ada meja kerja, itu nggak ada. Jadi bisa membedakan ya nih, kalau di kantor ya udah pikirannya di kantor. Pikirannya di kantor. Kalau di rumah ya udah pikirannya di rumah, enggak Kalau di rumah tapi pikirannya di kantor. Iya, kalau di kantor pikirannya di rumah. Kalau di kantor yang di rumah jangan sampai gupui gitu. Iya, berarti memang lebih ke dua pasangan ini saling menghargai, saling menjaga marwah sehingga keduanya itu tampak berwibawa di hadapan anak-anak mereka. Mereka kan 50 tahun bukan waktu yang singkat. 50 ini kan tahun. Ulang tahun pernikahan emasnya. Pernikahan emas 50 tahun luar biasa banget itu. Jadi saya ceritakan juga di buku ini, Abah itu menanamkan kebersamaan ya. Yang pertama itu menanam kebersamaan. Jadi kalau hari Minggu, hari libur, itu jadwal pasti kita sarapan di luar. Sarapannya bukan sarapan resto zaman dulu. Kadang kita makan soto. Oh iya. Kadang kita makan pecel. Tapi kita bareng. Dan itu wajib. Dan on time. Saya baca di buku ini on time. 15 menit sebelum kalau Abah bilang jam 7 kita sarapan, itu jam 7 kurang apa sudah siap. Jadi misalnya kita sarapan, setelah kita makan kita ke rumah nenek saya di Kawatan. Jadi anak-anak ini dari kecil dibiasakan untuk sowan ke orang tua ya. Ke orang tua untuk silaturahim, kita ke rumah nenek. Setelah itu kita pulang. Di mobil itu, saya punya mobil itu saya udah usia kelas 4 SD. Dulu naik motor. Jadi kalau pergi itu kita naik bis. Saya kelas 4 SD baru Abah punya mobil sendiri. Itu pun mobil Cherry. Mobil Cherry. Tapi kita nikmati. Walaupun pakai AC alam. Dengan jendela yang dibuka diputer ini. Itu kita nikmati ya. Tapi kebersamaan itu ternyata membuat kita dekat ya. Ketika di hari itu kita saling cerita. Abah cerita tentang pekerjaannya, anak-anak cerita tentang temennya, dan Abah sangat mendengarkan. Misalnya kan ada ya orang tua yang kadang-kadang anaknya cerita itu Abah enggak. Abah mendengarkan, cuman tetap dengan ketegasannya beliau. Kalau dicerita itu ada yang salah ya Abah akan menegur. Nah itu kebersamaan itu beliau ciptakan. Terus di rumah kita itu enggak pernah sepi dari keponakannya Abah atau Umi. Abah itu ponakan yang ada di rumah itu lebih dari 5 mungkin. Setiap harinya itu ada kami gitu. Dan Abah itu enggak pernah membedakan makanan yang diberikan ke anaknya dengan keponakannya. Jadi yang asik dulu itu Abah kalau pulang, kan kalau kerja naik motor ya. Kalau pulang itu mampir ke ayam goreng Jakarta. Itu yang dibeli bukan ayam utuh, kepala ayam. Ya Allah. Kepalanya dok. Kepalanya dibawa pulang. Karena apa? Kalau kepala ayam semua bisa makan. Sama. Ya Allah. Tapi kalau misalnya kita Abah belinya itu 1 ekor, nanti rebutan. Ada yang dapat sayap, ada yang dapat paha, nah, dan itu mahal kan, yang pasti. Jadi belinya adalah kepala ayam, tapi semua makannya sama. Lauknya ayam kan? Lauknya kepala ayam. Bukan ayam ya, kepala ayam. Tapi sama gitu. Sehingga sampai detik ini pun keponakan-keponakannya Abah itu masih rutin datang ke rumah untuk silaturahim karena
paling dekat itu ya dengan Abah dan Umi. Karena ingat kan nih masa kecilnya itu dibahagiakan. Kalau pergi ya pergi semua. Kita belum punya mobil ya, Abah sewa mobil. Kita pergi diajak semua. Dan itu silih berganti ya. Ini lulus ganti ini lulus ganti ini. Dan itu ternyata menanamkan kepada kita untuk berbagi sebenarnya. Mungkin waktu itu kadang-kadang saya atau kakak-kakak saya mesti banyak yang di sini, aku nggak dapat ikan. Kadang-kadang kan siapa cepat dia dapat. Karena Umi nggak mau ini, kecuali punya Abah pasti disimpan sama Umi. Kalau orang tua kan gitu ya, nggak boleh punya Abah, nanti Abah pulang kerja ini harus disendirikan. Tapi kalau yang lain anak-anaknya, tapi di situ ternyata saya dan kakak-kakak ini ternyata dekat akhirnya dengan sepupu-sepupu kita sampai hari ini. Nah, selain kebersamaan itu di buku ini juga saya jelaskan bahwa Abah menanamkan rasa untuk demokratis ya. Abah ini di buku ini saya jelaskan Abah ini Muhammadiyah, Umi saya NU. Itu gimana itu nih? Asik itu. Dan itu 50 tahun loh nih. 50 tahun. 50 tahun. Jadi Abah itu tetap kekeh dengan Muhammadiyahnya, tapi nggak saklek. Umi saya mendirikan pengajian Yasin dan tahlil di perumahan. Karena di sana nggak ada dulu. Nggak ada dulu. Dan Abah nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah kalau saya pulang Yasinan, pulang tahlilan. Kan anaknya NU semua ini. NU semua. Anaknya NU semua. Saya sekolah di sekolah NU. Loh. Saya sekolah di sekolah NU. Ini pengaruh kuatnya Umi atau gimana? Abah itu sangat demokratis ya. Cucunya ada ini, anaknya kakak saya Muhammadiyah. Oh gitu. Jadi Abah dan saudara Umi, nih, iya, Abah dan Umi itu demokratis ya. Anaknya mau sekolah di mana, itu terserah. Nggak dipaksakan kamu harus sekolah di sini, itu enggak. Jadi kayak Mas Heri, Mbak Novi itu mereka lebih sekolahnya ke negeri. Karena di rumah, karena mereka sekolahnya di negeri, sama Abah dipanggilkan guru ngaji. Dan guru ngajinya itu istiqomah. Dari kita belajar alif ba ta sampai saya mau nikah itu gurunya ndak ganti. Sampai bosen-bosen ya ndak ganti. Tapi ternyata itu penting itu. Ternyata satu guru itu membuat kita berkelanjutan. Betul. Nah itu. Terus ketika nanti ada Abah itu pernah saya tanya, Bah, Abah ini kan Muhammadiyah. Tapi kenapa kalau diundang tahlil kok Abah datang? Iya. Kata Abah gini, orang punya hajat, ngundang itu sudah dihitung. Aku ngundang 100 orang. Kalau ada orang yang saklek gak mau datang, terus kasihan. Karena sudah dihitung ya. Dengan prinsip itu akhirnya membuat kita menyadari ya perbedaan itu gak penting sebenarnya. Dan yang asik lagi, kita pernah serumah lebarannya gak bareng. Oh iya, sungkeman 2 kali. Sungkeman 2 kali. Dan Abah gak marah itu. Karena keyakinan kita ikut NU ya. Iya. Abah tetap kekeh dengan Muhammadiyah. Tapi Abah enggak harus wes melok aku, enggak. Ya Abah berangkat pagi, berangkat sholat Id, kita sudah siap-siap, kita puasa kan. Iya. Kita puasa, tapi sudah disiapkan makanan layaknya lebaran. Iya. Kita Abah pulang sholat Id ya kita sungkeman, ada tamu ya kita terima. Besoknya kita berangkat sholat Id, Abah yang siap-siap. Iya. Kita datang sungkeman lagi. Terawihnya nih. Terawihnya kita ikut 11 karena karena di daerah kita itu daerah Muhammadiyah. Oh iya. Sehingga lebih lama loh nih Muhammadiyah. Muhammadiyah itu lebih lama karena sholat ya, setelah sholat Isya itu ada ceramah. Iya. Apa ceramah baru sholat, dan sholat terawih itu sangat tumak ninah. Kita baru selesai terawih itu paling cepat itu jam 8 di masjid itu. Padahal cuma 11 rakaat. Iya. Di NU setengah 8 udah selesai. Nah, jadi kalau terawih terus terang kita ikut 11 karena memang masjid di sekitar kita ya daerah Muhammadiyah. Daerah Muhammadiyah harus 11, enggak ada, kita mau cari yang 23 di mana, enggak ada. Jadi ya harus ikut yang 11. Tapi Umi juga nggak ada masalah gitu loh. Iya. Kita mau terawih 11, ya memang adanya itu. Iya. Ya kita nikmati itu gitu kan. Terus dari ketiga anaknya, kakak saya pertama itu arahnya kuliahnya ke Perbanas. Mas Heri kuliah di ITS. Itu tanpa ada paksaan pilihan. Saya sendiri kuliah di IAIN. Wah, ini udah sama ini nih.
Satu alumni. Oh gitu ya. Iya. Sekarang jadi Winsa ya. Iya. Waktu itu saya masih IAIN kan. Iya. Jadi saya itu satu-satunya yang sekolahnya pengen ke agama. Jadi saya sekolah di SD negeri kelas 1 sampai kelas 4 nih. Oh. Kelas 5 saya pengen pindah ke Khadijah. Oke. Pindah ke Khadijah. Tapi ternyata enggak nyaman. Kalau Minggu masuk. Oh iya, Jumat liburnya libur. Jumat, iya. Sedih kan, orang-orang pada pergi, pulangnya Gak bisa jemput. nonton kartun. Kan Abah kalau Minggu pagi kan pasti pergi, Iya. sarapan ke rumah nenek saya, pulangnya jemput saya terus pulang. Iya. Jadi saya nggak dapat pergi kan. Iya. Akhirnya SMP saya sekolah negeri. Ternyata Lagi. saat di negeri itu saya merasa ada yang kurang memang, ada yang hilang. Iya. Akhirnya SMA saya memutuskan untuk masuk ke Khadijah lagi. Khadijah lagi. Masuk ke Khadijah lagi sudah bisa menikmati karena memang keinginan sendiri ternyata kan lebih enak ya. Iya, dan nggak masalah liburnya. Nggak masalah karena memang sudah keinginan sendiri kan. Iya. Akhirnya kuliah saya juga memutuskan untuk ke Winsa itu, ke IAIN ya kalau dulu ya, masuk ke IAIN. Ya alhamdulillah bisa menjadi seperti sekarang. Ternyata akhirnya kan saya secara pribadi menyadari ya memang bekal agama itu sepertinya nih kalau untuk kehidupan orang yang bekerja itu kok nggak begitu penting ya. Kayaknya lebih penting kuliah manajemen. Iya. Kayaknya lebih penting kuliah. Tapi ternyata kuliah yang berbasic agama itu lebih bisa dipakai kemana aja. Iya. Lebih bisa dipakai kemana aja. Contohnya saya bisa jadi pengusaha sekarang. Iya. Padahal basic saya Winsa. Kan tahu sendiri kan Winsa seperti apa ya IAIN. Kalau orang zaman dulu bilangnya ijazah akhirat. Ya, ijazah akhirat. Iya, Tapi ternyata saya bisa jadi pengusaha kan gitu. Saya benar-benar merintis usaha yang dari nol. Dari saya enggak tahu apa-apa. Saya buka kantor. Saya cari hotel untuk manasik umroh. Terus saya cari sendiri. Saya cari sendiri, benar-benar dari nol itu saya lakukan sendiri. Pengurus perizinan sendiri. Dan ternyata lulusan IAIN bisa. Bisa nih. Ini saya lulusan IAIN juga bisa. Bisa ya, kita ya. Saya pengusaha juga. Ternyata kan untuk memanage sebuah usaha, iya, itu bisa loh kita dari IAIN. dari basic agama. Dari basic agama bisa gitu keren kan. Itu artinya saya bukan lulusan UNER, manajemen. Saya lulusan IAIN. Yang asik lagi ketika abah saya sakit, 6 tahun beliau sakit. Oh. 6 tahun beliau sakit itu beliau sudah enggak tahu obatnya mana ya. Pokoknya dikasih diminum gitu aja. Jadi setiap hari saya itu nyiapin obatnya abah. Tuh seminggu. Seminggu karena kan pagi abah itu kalau minum obat sehari 10. Sekali minum itu 10. 11 gitu. Satu saat Mbak Rini datang. Mbak Rini kan lulusan farmasi. Oh iya. Dia datang. Bun, obatnya apa kok banyak? Loh ini loh istimewanya anak IAIN. Oh, anak IAIN bisa jadi anak farmasi. Anak farmasi tidak bisa jadi anak IAIN. Loh, kok bisa? Kalah telat. Ini obatnya apa? Aku tahu semua ini. Obat ini fungsinya apa? Obat ini fungsinya apa? Tapi kayak kan kalau manggil ibu ya. Tapi ibu ditanyain ayat, bisa jawab enggak? Iya, gak iso aku katanya gitu. Jadi kuliah IAIN tuh lebih asik sebenarnya. Walaupun waktu kuliah rada-rada gimana gitu ya. Tapi ternyata udah bawa anak-anak IAIN. Satu-satunya kampus yang boleh pakai sendal kan ya. Iya, betul, salah jepit lagi. Ning, apa Ning pelajaran yang paling berkesan dari Abah dan juga Umi bagi jenengan pribadi Ning apa? Kalau Abah dan Umi itu tadi saya sampaikan Abah itu tegas. Tapi lembut, sayang. Iya. Tapi kalau orang dulu itu kan sayangnya nggak kelihatan ya. Iya. Kelihatan tuh kerengnya. Apalagi seorang ayah. Apalagi seorang ayah. Iya. Abah itu dulu kalau lama anaknya nggak kelihatan ngaji, ngelalar ya, deres kalau sekarang. Maksudnya yang sering terdengar itu kan bahasanya deres ya. Kalau dulu kan orang-orang kan ngelalar ngaji. Abah itu anaknya lagi main atau nonton TV. Cuma beliaunya bilang gini, aku loh kok gak tahu ya krungu arek ngaji. Kok gak suwe gak krungu arek ngaji. Itu sudah takut kita nih. Wah ini berarti aku suwe gak ngaji. Udah berangkat kita sudah ke musola, kita wudhu, kita ngaji. Terus banter-banteran ngaji absen. Ya itu. Terus kalau beliau itu kan ke masjid ya, istiqomah ke masjid. Kalau subuh pulang masih ada yang tidur. Waduh itu bisa jadi bencana. Jadi subuh tidur. Jadi rezeki gitu. Jadi
tanpa dibangunkan, dengar abah buka pagar, kelonteng. Loh itu loh koyo alarm. Langsung, wih telat ini abah wis pulang. Coba cepetan sholat. Kalau bisa di kamar, kalau di musola kan ketahuan. Iya. Cepetan wudhu, jangan sampai abah masuk. Boyku mau wudhunya bener, enggak bener pokoknya. Jangan sampai abah tahu. Gitu kan, jangan sampai abah pulang kita belum sholat. Itu ada apa ya? Ketegasan beliau itu membuahkan kedisiplinan buat kita. Iya. Kemudian kelembutannya beliau itu membuat kita punya rasa kasih sayang yang luar biasa ya. Bagaimana kita menyayangi orang tua, bagaimana kita menyayangi saudara, punya tanggung jawab untuk saling menjaga, itu yang sangat berkesan buat kita ya. Sehingga dengan kekuatan kasih sayang itulah kita bisa saling bergandengan untuk mencapai sesuatu, tentunya dengan ridhonya orang tua. Jadi kayak kemarin Mas Heri nyalon, itu saya benar-benar full membantu beliau dengan apa yang saya bisa ya. Dari kampanye, dari itu saya. Kakak saya yang perempuan itu mendampingi Mbak Rini, karena beliaunya bukan dengan basic pekerja ya dulu ya. Jadi kakak saya mendampingi Mbak Rini kemana-mana, saya dibantu sama teman-teman ini backup menyusun program. Bagaimana Mas Heri datang tinggal. Jadi disitulah kebersamaan ya. Kalau tinggal senengnya itu kan enak. Iya. Tapi proses itu yang karena kita punya rasa kasih sayang yang tinggi, bagaimana kita bisa saling backup, bagaimana kita bisa, karena kita juga mikir nih, kasihan nih Mas Heri kalau nggak jadi wali kota nih, dia udah keluar dari PNS, kan gimana caranya kita harus membantu maksimal beliaunya bisa jadi ya, gitu. Jadi itu yang sampai saat ini sangat terkesan adalah pola didiknya, pola asuhnya dengan ketegasan tapi lembut dan penuh kasih sayang, itu yang harus kita jaga dan akhirnya ini kita tanamkan ke anak-anak kita. Saya dari lahir sampai beliau meninggal tidak pernah dipukul sama beliau. Kadang-kadang kan ada orang tua itu sing ringan tangan ya. Iya. Apalagi zaman dulu nih. Apalagi zaman dulu ya mukul. Itu tidak pernah dilakukan Abah dan Umi. Kalau marah paling banter itu pegang sapu yang sapu lidi, tapi nggak dipukulkan ke anaknya, dipukulkan ke tembok atau ke samping. Nggak pernah kita disentuh dengan menggertak mama. Kita disentuh, dipukul, apalagi itu nggak kalau orang dulu kan mungkin ada sampai istilah dihajar. Kalau nggak gitu anaknya. Tapi Abah dan Umi mengajarkan kita bahwa untuk menyampaikan pesan kepada anak tidak harus dengan kekerasan. Dan itu lebih masuk ke kita. Sampai hari ini saya kalau sama anak saya itu kalau ada sesuatu yang salah atau yang saya coba untuk ngomong. Dan untuk ngomong dari hati ke hati, dan ternyata itu lebih bisa mengena ya. Pernah satu saat ya, namanya orang di luar itu, anak saya bentak. Adik, padahal cuma gitu aja sih, nggak mentak yang gimana. Itu dia nangisnya itu sampai kalau orang Jawa bilang tuh meseseken gitu ya. Terus akhirnya saya ajak ngobrol, kenapa adik nangis? Adik malu di depan orang bunda bentak adik gitu ya. Itu karena ya memang kita nggak pernah melakukan itu gitu ya. Tapi ya mungkin karena kondisi rame di mall dan sebagainya akhirnya terjadi, dan sejak saat itu nggak pernah lagi saya melakukan. Dan memang kekerasan itu sangat berpengaruh ke anak ya. Iya. Anak saya itu pernah saya cubit umur 5 tahun kalau nggak salah, gara-gara les males ya. Terus saya cubit. Lu sampai hari ini lu masih inget sekali. Ning Zara. Sekali tuh masih inget. Adik pernah dicubit sama bunda. Lu sekali itu. Sehingga saya berpikir gimana nasibnya anak-anak yang dengan pola didik yang dengan kekerasan. Sekali aja membekas. Apalagi itu berkali-kali. Apalagi yang akhirnya apa? Anak kan kebal ya dengan kekerasan itu kebal. Jadi walaupun dipukul kok ya ngono ae. Jadi enggak menyelesaikan masalah, malahan akhirnya anaknya jadi tambah kebal. Itu sih nilai-nilai yang bisa
saya ambil ya dari buku ini, dan harapan saya tidak merasa keluarga kita itu paling baik. Tapi setidaknya dengan buku ini saya kepingin menyampaikan kepada orang-orang bahwa semua orang tua itu punya kesempatan yang sama untuk membawa anaknya menuju keberhasilan. Iya. Karena doanya orang tua, ridhonya orang tua itu yang mengantarkan keberhasilan anaknya. Jadi saya kepingin menyampaikan pesan ini. Kita sebagai orang tua semua itu punya kesempatan yang sama untuk membuat anak kita sukses. Tidak harus kita ini orang kaya, tidak harus kita ini punya punya kedudukan, punya apa yang mungkin bisa kita andalkan. Tidak, semua orang tua punya kesempatan yang sama. Kita dari nol, kita dari keluarga yang biasa, tapi ternyata bisa loh kita. Orang tua saya menjadikan anaknya berhasil. Iya betul nih. Gitu kan. Jadi sama sebenarnya kesempatan orang. Itu yang pengen saya sampaikan, dan saya berharap ketika buku ini isinya menjadi tolak ukur orang tua untuk mendidik anak dengan menyesuaikan kondisi saat ini ya. Karena kan beda zaman dulu sama sekarang. Itu menjadi jariah untuk orang tua saya. Dan kelihatannya masih relevan kok nih apa yang diajarkan oleh Abah sama Umi itu kan. Saya membaca sampai khatam itu, wah ini luar biasa banget. Dan betapa bagaimana cara kita itu mendidik anak kita itu kayaknya nggak bisa plak kayak orang tua. Kita masih kalah jauh kayaknya nih sama perjuangannya orang tua zaman dulu dalam mendidik kita dulu. Sedangkan kita seperti yang jenengan sebutkan tadi, padahal kan Abah itu nggak pernah memukul, tapi jenengan kadang ya ada tuh. Jadi kayak juga begitu nih, saya nggak pernah ada kekerasan dari buya saya, tapi takkan kayak sama anak itu, kepingin marah, kepingin mukul, kepingin jewet gitu. Ya Allah, semoga kita bisa meniru apa-apa yang dilakukan oleh orang tua kita gini. Ini menjadi motivasi tentunya buat kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Kadang kan saya ingat dawuhnya Ning Alisa Wahid itu, kadang orang tua itu fokus untuk menjadikan anak-anaknya itu solihah, tetapi tidak fokus bagaimana cara menjadi orang tua yang solih dan solihah. Dan Abah dan Umi ini membuktikan bahwa beliau adalah orang tua yang tidak hanya menginginkan solihah dan sukses untuk anak-anaknya, tapi juga solihah sebagai orang tua. Gitu. Terima kasih ya. Sama-sama. Ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya nih. Ya amin. Insya Allah bermanfaat banget. Aduh, sungkem dulu dong yang sama-sama ya ini nih.